Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bawah Langit. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat VLAN dan bagaimana caranya memfungsikan router mikrotik sebagai hub manageable ya. Oke, di sini saya ada dua mikrotik dan yang pertama ini 951 UI2 HND, yang ini 951 UI2 ND ya. Di sini untuk perbedaannya sangat signifikan sekali dari bentuk, kemudian untuk fitur-fiturnya juga sama. Di sini UI, yang U itu adalah USB interface ya, di sini juga sama. Kemudian I-nya itu adalah PoE ya, PoE output dan input. Ya, di sini ada input dan output. Di sini juga sama, ada UI-nya, yang pertama adalah input, di sini juga output. Ya, kemudian di sini yang membedakan adalah di seri yang ini 2 HND ya. Maksudnya 2 itu berarti WiFi yang dipancarkan di mikrotik ini adalah 2,4 GHz. Dan untuk H-nya itu adalah high itu berarti WiFi yang dipancarkan itu lebih dari 23 dBm. Kemudian dan N itu adalah wireless protokol yang mendukung di WiFi tersebut. Kemudian untuk yang D itu maksudnya adalah dual kind ya. Dual kind itu ada di firewallnya. Biasanya kalau kita nyeting firewall itu ada di menu IP, firewall, NAT. Nah, di kind-nya itu ada dua ya. Yang pertama adalah SRC NAT atau source NAT, dan yang kedua adalah DST NAT ya. Itu dalam fungsi yang berbeda. Oke, kalau yang di sini ya, ini kebalik. Nah, ini ada 2 ND ya, yang di sini tidak ada hanya ya, cuman 2 ND. Bukan, kalau yang di sini adalah 2 HND gitu ya. Oke ya, mungkin teman-teman ada yang penasaran dengan fungsi ini ya. Ada PoE in, ada PoE out ya. Oke, kita langsung saja cobain dari fiturnya I-nya, atau maksudnya dari PoE out dan PoE in-nya. Kita langsung colokin ya. Ini di PoE out ya. Kemudian untuk yang di router sebelahnya itu PoE in, atau menerima power dari yang PoE out ini. Kita colokin. Nah, di sini nyala ya. Kemudian untuk yang di sini seharusnya lampunya itu berwarna merah, atau dengan indikatornya itu berarti powernya sudah ditransfer ke mikrotik yang memerlukan gitu ya. Oke, di sini nyala berarti untuk PoE out-nya itu bekerja. Nah, di sini di address satunya juga nyala. Nah, oke, mungkin kita langsung saja lihat ke topologinya ya. Untuk topologi ya, di sini kita bisa lihat untuk yang dari internet itu ya, dari internet itu DHCP client, kemudian turun ke Ether 1. Dari Ether 1 itu DHCP client, kemudian keluarnya di Ether 2. Ether 2 kita fungsikan sebagai VLAN ya, VLAN 1 dan VLAN 2, atau VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian untuk VLAN 10 atau VLAN satunya IP-nya 192.168.10.1/24, dan VLAN 2-nya atau VLAN 20 itu 192.168.20.1/24. Dengan koneksi ke laptop dan komputernya itu menggunakan DHCP server ya. Oke, langsung saja kita colok-colokinya ke mikrotik. Oke teman-teman, di sini untuk visualnya atau di hardwarenya dari internet ya, kita tentukan dulu nih yang mau kita jadikan VLAN itu yang ini apa yang ini ya. Kalau saya sih lebih suka yang ini aja deh ya, yang 951
UI 2HND. Oke, langsung kita colokkan ke internet. Ya, internet itu berarti untuk menurut topologinya itu di header 1. Ya, di sini indikatornya nyala, berarti kabel kita dalam keadaan baik ya. Di header 1, ingat ini header 1. Kemudian yang klip-klip ini gambar sinyal, berarti ini WiFi. Oke, kemudian yang kedua kita colok di header satunya router yang kita fungsikan sebagai hub manageable ya, header 1. Nih biar jelas. Kemudian di header 2 nya kita arahkan ke komputer ya, kita arahkan ke komputer. Sorry, ini belum kita colokin ya. Oke, jadi di header 2 nya kita colokkan ke komputer ya. Kemudian di header 3 nya kita sambungkan ke laptop, ke sini ya. Jadi begini ya, untuk di header 1 yang kita fungsikan sebagai VLAN itu ke internet. Kemudian di header 2 nya itu ya tersambung ke router yang kita fungsikan sebagai hub manageable, itu di header 1. Kemudian untuk di header 2 nya ini menjurus ke komputer, dan di header 3 ini kita menuju ke laptop ya. Oke, kali ini kita akan setting dulu mikrotik yang kita fungsikan sebagai VLAN ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke layar komputer kita ya. Oke, kita langsung buka saja Winbox-nya. Dan untuk awalan kita login menggunakan MAC address ya. Kita klik MAC address-nya, kemudian loginnya admin, passwordnya biarin kosong. Kita klik connect. Oke, langsung yang pertama kita lakukan adalah membuat interface ya. Klik VLAN ya, klik plus, name-nya kita kasih VLAN 10. Jangan lupa ARP-nya enable, pastikan aja. VLAN ID-nya 10, kemudian interface-nya kita arahkan ke header 2. Apply. Kemudian kita copy aja biar simple. Name-nya kita kasih 20. VLAN ID-nya 20, interface-nya header 2 ya, apply. Oke. Ya, kita di sini sudah berhasil membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Oke ya, kita langsung menerapkan IP-nya saja. IP, kemudian address plus ya. Di sini untuk VLAN 10 kita gunakan IP yang ini saja, 192.168.10 ya, titik 1/24. Nah, untuk interface-nya kita arahkan ke VLAN 10. Apply. Kemudian kita copy aja. Ya, kita buat VLAN 20. VLAN 20. Apply. Oke, beres. VLAN 10 IP-nya 192.168.10.1, VLAN 20 192.168.20.1. Nah, kita tinggal meminta alamat IP ya untuk header satunya ya kan. Caranya gimana? Kita klik IP,
DHCP client plus kita arahkan ke address 1 interface-nya. Apply. Oke. Nah, di sini sudah bound ya, berarti address 1 kita sudah mendapatkan alamat IP dari internet atau dari modem kita. Nah, ini IP address-nya ya. 192.168.100.68. Nah, di sini nanti akan secara otomatis ditambahkan di address list, ya kan? Nah, di sini sudah ditambahkan ya. Nah, dengan demikian seharusnya router kita sudah connect ke internet. Kita cek menggunakan ping 888. Enter. Nah, di sini sudah ada balasan dari DNS Google, berarti router kita sudah connect. Oke ya. Kita tinggal tambahkan DNS saja. Ya, di sini DNS servernya kita tambahkan. Kemudian jangan lupa allow remote request. Nah, jadi maksudnya kita akan selalu menggunakan DNS ini ya. Apply. Oke. Kemudian kita jangan lupa membuat firewall NAT plus tab generalnya, kind-nya source NAT ya. Di sini ada dua karena di sini serinya 2HND ya. D-nya ini adalah dual kind atau dual kind. Yang pertama source NAT, yang kedua adalah DST NAT. Kita menggunakan source NAT. Action, kita pilih masquerade, apply. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan setting lagi di hotspot ya. Untuk yang pertama kita hidupkan dulu ya WLAN satunya, kita klik kemudian kita checklist ya, kemudian kita klik dua kali pada WLAN 1 wireless, kemudian di modenya kita ganti AP bridge. Untuk SSID nya ini opsional ya, serah kalian mau ngapain, misalkan nama gitu ya. Oke, kita klik apply. Ini sesuaikan soal ya. Kalau yang ini ya biasanya kan ada soalnya gitu. Apply. Oke, kemudian kita kasih IP pada WLAN, IP address plus kita kasih aja yang urut ya, 92.168.30.1 bukan 30.1/24. Di sini kita arahkan ke WLAN 1. Apply. Oke, bila sudah, di sini kita tinggal kasih atau kita aktifkan DHCP servernya ya. Kita klik DHCP server, kita ke DHCP setup, kita arahkan ke WLAN 1. Kita klik next saja sampai sukses. Kita kasih juga di VLAN 10 ya. Caranya biar lebih paham ya. DHCP setup diklik lagi, kemudian ke VLAN 10, next sampai sukses. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di VLAN 20 nya. VLAN 20, next sampai sukses. Oke, kemudian kita langsung setting hotspotnya ya. Kita klik IP hotspot, ke server, klik di hotspot setup, arahkan ke WLAN 1 di interface hotspotnya, next juga, next lagi. Nah, di DNS name nya kita kasih, yang penting ada .net, .com, .id itu ya. Aku ini aja deh, bakul sinyal .id. Next, di sini username nya tamu, kemudian
passwordnya Gues dia. Next, selesai, successful. Kemudian jangan lupa di use di server profile-nya, di bagian HS Prof 1 kita klik 2 kali, di bagian tab login cookie-nya dihilangin ya, biar nanti ketika orang keluar kemudian masuk lagi dia minta password lagi ya. Oke, di uncheck list, apply. Oke, sudah selesai. Oke ya, nyampe sini seharusnya VLAN kita sudah jadi. Jadi kita langsung menuju ke settingan MikroTik yang satunya lagi ya, yang kita fungsikan sebagai hub manageable. Oke, langsung kita pindah ke laptop. Yang ini kan ke komputer ya. Ini yang router ke satu yang kita jadikan VLAN. Oke, kita pindah ke laptop kita. Oke teman-teman, untuk settingan VLAN kita sudah selesai ya. Kita tadi coloknya di header 4 ya. Oke, terus kita langsung menuju ke MikroTik yang selanjutnya yang kita fungsikan sebagai hub manageable ya. Oke, jadi kita langsung colokkan ke header 4 aja, baru kita colokkan ke laptop. Oke ya, di sini lampunya sudah nyala, berarti sudah colok dengan benar. Oke, langsung kita masuk ke settingannya yang router kedua ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke layar laptop kita ya. Jadi langsung saja kita masuk ke router kita, buka Winbox-nya. Oke, tunggu sampai muncul, kemudian masuk. Kita menggunakan MAC address ya, karena IP-nya kosong. Kita klik MAC address-nya, terus kita klik connect. Oke, kita close aja. Langsung kita gabungkan port kita ya. Kita klik menu bridge plus, ini biarkan saja, kalau mau ganti ya nggak apa-apa. Kita biarkan saja ke bridge 1, apply, OK. Terus ke menu port kita plus. Di sini kita klik header 1, bridge-nya bridge 1. Jangan lupa cek di hardware overload-nya, kita checklist ya. Kita apply, kemudian kita copy aja. Header-nya kita ganti header 2. Kita apply, copy lagi, headernya kita ganti header 3, apply, oke, sudah. Di sini header 1, 2 dan 3 sudah kita gabungkan. Oke ya, kita tinggal mengarahkan saja ya. Kita langsung ke menu switch. Oke, kita buat VLAN-nya terlebih dahulu, kita arahkan plus switch-nya switch 1, VLAN ID-nya 10, port yang akan kita arahkan header 1 ke header 2. Oke ya, apply, kita copy lagi header 1 dan header 3. Jangan lupa VLAN ID-nya kita ganti 20 ya. Jadi nanti masuknya adalah masuk dari header 1, kemudian keluarnya di header 3 ya. VLAN 20 ini masuk ke header 1, keluarnya ke header 3. Begitu seterusnya. Oke ya, di sini ID VLAN-nya 10 masuk dari header 1, keluarnya di header 2. Jadi kalau di sini VLAN-nya 20 masuk ke header 1, keluarnya di header 3. Gitu maksudnya. Oke, langsung kita ke port, kemudian kita ke header 1 ya, kita klik 2 kali. Itu ada suara bocil. VLAN modenya kita ganti secure, VLAN headernya kita ganti add if missing, default VLAN ID nya kita kosongkan saja,
Oke, kita ke header 2, VLAN ID, VLAN modenya future secure maksudnya. Kemudian VLAN headernya always strip diganti dengan VLAN 10. Oke ya, jangan lupa nih apply. Oke, yang di header 3 sama ya, secure VLAN modenya, VLAN headernya kita ganti always strip, dan di VLAN default ID nya kita ganti VLAN 20. Oke ya, apply. Oke, dan seharusnya di settingan MikroTik kita sudah selesai ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu ya, cek dulu di MikroTiknya. Coba kita colokkan di header 3. Oke teman-teman, kita langsung tes ya, yang di port kedua, yang MikroTik yang kedua yang kita fungsikan sebagai hub manageable. Yang port kedua kita arahkan ke komputer, dan yang ketiga kita arahkan ke laptop ya, atau yang ketiga ini sama saja dengan VLAN 20. Kalau yang mengarah ke komputer ini adalah VLAN 10 ya. Oke, langsung kita lari ke komputer, ke laptop kita ya. Oke, kita sudah di laptop ya. Kita langsung cek aja di sini. Seharusnya untuk laptop kita sudah mendapatkan alamat IP dari VLAN 20 ya. Oke, kita cek. Ceknya bagaimana? Kita atau saya lebih suka menggunakan *R ya, kemudian CMD, enter, kita tuliskan IP config ya. Nah, oke, di sini laptop saya sudah mendapatkan alamat IP ya, IP address 192.168.20.254 dengan default gateway-nya 192.168.20.1 ya. 20.1 ini adalah IP dari VLAN 20 ya. Oke, seharusnya dia juga sudah connect ke internet. Kita cek pingnya. Sorry. Enter. Oke ya, di sini sudah connect ke internet. Jadi untuk VLAN 20 nya itu sudah berhasil. Oke ya. Kita cek di VLAN 10 ya. Kita beralih ke komputer, atau kita langsung saja colokin dari header 3 ke header 2 tadi. Oke. Bisa dilihat di sini ya, masih identifying, berarti masih proses meminta IP ya, meminta IP dari router. Oke, di sini tanda pentungnya sudah nggak ada ya. Juga di sini sudah ada keterangan internet akses. Oke, langsung kita lihat, kita cek apakah IP-nya sudah ganti atau belum. *R CMD, enter, tulis IP config. Kita enter lagi. Nah, oke, di sini untuk IP address dia sudah berpindah ke VLAN 10 ya, karena tadi kita sudah pindah portnya dari port ketiga ke port kedua ya. Oke, di sini IP VLAN 10 kan 192.168.10.1 nih ya, berarti kita IP addressnya sudah berpindah ke 10.254. Kita langsung cek aja koneksinya, ping. Oke, enter. Oke, sudah ya. Berarti komputer ataupun laptop kita sudah connect ke internet. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami dan bisa sukses selalu. Oke, saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.